Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Ya, bertemu lagi dengan saya, Sofi, dalam mata kuliah trigonometri. Ya, melanjutkan video yang sebelumnya tentang sudut ya. Sudah berbicara tentang sudut dari sebagai bentuk sudut putar dan dalam keadaan baku. Nah, sekarang kita akan masuk pada ke trigonometri ya, yaitu judulnya untuk pertemuan kali ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke? Ini masih termasuk yang awal, jadi kita sudah mulai mengenal sinus, kosinus, tangen, kosekan, kotangen, dan satu lagi apa? Sekan. Oke, saya tulis judulnya dulu. Harapannya kalian bisa, walaupun segitiga siku-siku itu nanti dibolak-balik dalam keadaan apapun juga, kalian tetap bisa menentukan nilai sinus, kosinusnya, nilai perbandingan trigonometrinya ya, baik dari sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya, dari masing-masing sudut pada segitiga siku-siku. Nah, itulah capaian pembelajaran pada kali ini, pada judulnya ini. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku siku. Nah, oke. Sesuai dengan namanya perbandingan trigonometri itu ada 6 ya. Sinus biasa disingkat dengan sin. Jangan sampai ketika ada sinus, biasanya kalau sudut itu kan kemarin sudah saya ungkapkan di video sebelumnya, kalau sudut itu biasanya menggunakan huruf-huruf Yunani ya, alfa, beta, gamma, theta, dan lain sebagainya, si, psi, dan lain sebagainya. Kalau ada tulisan seperti ini, ya, seperti ini, jangan sekali-kali kamu mengatakan sin alfa, cos alfa, ya. Sin ini kan singkatan dari sinus. Cos itu ya cosinus TG, nah ini TG atau biasanya tan gitu. Jangan pernah kamu mengucapkannya dengan tan, ya tapi tangan. Kayak kamu mau ngomong yang, nah ini biasanya disingkat YG. Masa iya kamu mengatakan YG kan enggak toh? Tapi YG ini kamu tetap akan baca sebagai yang ya. Nah, di perbandingan trigonometri itu ada 6, sinus, kosinus, tangen, kosekan, di mana kosekan adalah kebalikan dari sinus, terus kemudian sekan, di mana sekan adalah kebalikan dari kosinus, dan yang terakhir kotangen, di mana kotangen adalah kebalikan dari perbandingan trigonometri untuk tangen dari suatu sudut. Nah, di sini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sesuai dengan namanya, kita akan menggambar segitiga siku-siku yang bagus sekali ya. Tentunya kalian yang menggambar yang bagus ya, pakai penggaris. Nah, ada sudut siku-sikunya 90 derajat. Nah, ini berbelok-belok gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting maksud dengan tujuannya ya, menggambar segitiga siku-siku di mana ini adalah sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku terdapat sisi miring atau hipotenusa. Ya, kedua sisi yang sebelah sini dan yang sebelah sini adalah sisi siku-siku. Ya, ini saya sambil meringis-meringis saya nih biar lurus gitu loh ya, sisi siku-siku. Di mana yang horizontal biasanya dituliskan dengan X, sementara yang vertikal dituliskan dengan Y, sementara yang hipotenusanya atau sisi miringnya adalah dituliskan dengan notasi R. Nah, kalian jangan kebalik ya, dengan definisi hipotenusa itu sisi miring. Kalau ditanya apa itu sisi miring dari suatu segitiga, sisi yang miring, ya.
salah besar tuh kalau saya punya seperti ini. Nah, hmm, ya. Wah, nah, loh, duh, saya hapus sik, hapus dulu bentar. Bentar, hapus dulu. Ini nggak bagus nih. Nah, it, nah, nah, rot ya, no. Nih, kok berapa gantian? Mana yang sisi miring dari segitiga ini? Kotak ini. Mana sisi miringnya? Ya, jangan sampai kamu mengatakan ini Bu sisi miringnya, yang sebelah sini, ya. Apa itu sisi miring? Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, walaupun ini nggak miring ya. Ini yang tak apa ini, tak pertebal nih, nggak tebal sih, cuma garis-garis nih. Ya, ini nggak miring tuh ini lurus ini. Yang miring sini. Loh, terus apakah sisi miringnya juk baru kuwi kene? Juk baru gitu, Pak. Terus kemudian sebelah sini sisi miringnya kan enggak toh? Nah, sisi miring, definisi sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya mana ya? Tetap sini. Ini sebagai sisi miring, ini sebagai R, nah, ini sebagai X boleh, ini sebagai Y-nya. Ya. Nah, biasanya kita ini kan apa istilahnya ya? Kayak diputer-puter gitu ya, modelnya seperti ini, nanti kemudian bisa jengat ke sana juga bisa, jengat begini misalnya. Hmm. Ya, yang penting kamu itu paham dengan definisi sisi miring tadi. Ya, mau dibentuk apapun segitiga siku-siku itu, kalau kamu paham tentang definisi sisi miring, tetap kamu akan mengatakan sisi miring itu bukan sisi yang miring, tetapi sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Oke, nah itu hanya sebagai pengetahuan saja untuk kalian tentang sisi miring ya. Kita kembali ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita tidak akan membahas yang ini dan yang ini, tapi supaya gampangnya kita akan membahas segitiga siku-siku pada lazimnya. Segitiga siku-siku bentuknya mesti gambarnya seperti ini ya. Walaupun tidak pasti gambar segitiga siku-siku itu kayak gini, tapi supaya lebih enak ngelihatnya dan lebih paham untuk memahamkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, biasanya orang akan menggambarkannya dengan ya seperti ini ya. X-nya yang horizontal, Y-nya yang vertikal, R-nya yang miring, benar-benar terlihat selayaknya suatu garis yang miring. Oke, saya clear dulu, saya iris dulu supaya longgar ya. Oke, saya iris dulu. Ini juga saya iris. Iris itu bukan diiris ya, tapi dihapus maksudnya. Oke. Oke, kita kembali membuat membuat suatu segitiga siku-siku yang untuk pengenalan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, di sini ini X, ini Y, ini sisi miringnya R. Oke, jadi saya tuliskan sudut yang di sini alfa misalnya. Nah, oke, sudut alfa, maka sinus alfa apa yuk? Sinus alfa kalian bisa mengenal ya, kalau SMA dulu tuh sin itu demi. Depan miring. Depan X miring R. Nah, X per R. Ya. Oke, jadi tidak harus Y per R ya. Tetapi ketika perbandingan trigonometri pada suatu segitiga siku-siku adalah berdasarkan tadi itu. Sinus itu dari sudutnya, sinus alfa yang di mana itu depan per miringnya, depan dari sudut alfanya per ini per miringnya. Miringnya, sisi miringnya dari segitiga siku-siku itu, X per R. Ya karena saya naruh alfanya di sini kan. Nah, sekarang kosinus alfa apa? Samping dari alfanya Y dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya R.
ya. Kemudian tangan dari alfa adalah depan dari sudutnya X per samping dari sudut alfanya. Nah, ini biasanya depan per miring, samping per miring. Di sini depan per samping. Nah, kalau kosekan alfa berarti kebalikan dari sinusnya, ya. Nah, Rx, kemudian sekan alfa adalah Ry, kemudian kotangen alfa adalah Y per X. Nah, itu untuk alfa yang saya letakkan di sini, ya. Maka perbandingan trigonometrinya menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya beta di sini. Oke, beta. Ding. Sinus beta apa? Sinus beta? Hmm, titik, titik, titik. Titik, 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 titik. Oke. Kosinus beta apa? Titik, titik, titik. Titik, titik, titik. Tangen beta? Titik, titik, titik. Titik, titik, titik. Saya ambil tangan beta wis ya. Tangan beta itu kan berarti beta di sini. Kemudian depan dari sudutnya per samping dari sudutnya. Depan dari sudut beta adalah Y, samping dari sudut beta adalah X. Nah, ya, yang sinus beta, kosinus beta kalian yang mengerjakan. Kosekan beta juga iya. Titik, titik, titik. Terus sekan beta juga iya. Ini mesti gampang, harusnya bisa nih. Terus kotangan beta berarti kan dia kebalikan dari ini, dari tangan beta, berarti X per Y. Nah, gitu ya. Mudah toh? Ah, mudah sekali. Ah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Kita masuk ke latihan. Aduh, 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 aduh. Oke. Ya, contohnya misalkan ini ya. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lainnya. Jika berarti perbandingan trigonometri ada 6 ya. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Jika saya punya sinus alfa adalah 4/5. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain, berarti kamu diminta untuk mencari kosinus alfa berapa, kotangen alfa berapa, tangen alfa berapa, sekan alfa berapa, kosekan alfa juga berapa. Kalau saya punya sinusnya dari sembarang suatu sudut alfa adalah 4/5. Caranya adalah, ya kamu bikin segitiga. Segitiga, siku-siku di sini. Nah, sekarang kamu mau menaruh alfanya di mana? Terserah. Yang penting definisinya sinus adalah depan per miring. Ya. Kalau kamu mau naruh alfanya di sini, maka depannya 4, miringnya 5. Ya enggak? Nah, ini Pitagoras tentu kalian tahu. Di sini berapa hasilnya? 5 di sini kuadratnya 25, 4 di sini 16, 16 ditambah berapa sama dengan 25? 9. 9 akar dari 3. Oke, berarti apa sih namanya? Sisi-sisinya, sisi-sisi kusikunya satunya 4, satunya 3, dan sisi miringnya satunya lagi 5. Nah, sekarang tinggal dicari saja. Kosinus alfanya adalah apa? Samping miring. 3/5. Tangen alfanya adalah depan samping 4/3. Ya toh? Terus kemudian apa tadi? Kosekan alfanya kebalikan dari
sin. Sekan alfa adalah balikan dari kosinus. Dan yang terakhir, kotangan alfa adalah 3/4. Oke? Nah, ini udah toh. Kalau misalnya kamu, wah aku beda nih sama Bu Sofi gitu. Saya bikin lagi Bu. Wah, ini. Ini lurus ya maksudnya ya. Nah ini alfanya saya taruh atas Bu. Boleh nggak apa-apa. Yang penting depan miring ya. Depannya apa? 4, miringnya 5. Berarti sini 4, sini 16. Sini berarti selawe 25. 16 tambah berapa? Jadinya ketemu 25. 9. Ya, yang mana tadi? 9. Akar dari 9, 3. Ya. Sinus 4/5. Alfanya di sini depan miring. Maka kosinusnya adalah pakai segitiga ini ya. Samping miring. Oh, podo toh? Podo wae. 3/5. Tangannya adalah depan samping dari alfa sini. 4/3 dan seterusnya. Ya, walaupun kamu nggak ngerjakan sama, tapi ternyata sama ya. Yang penting definisinya ini. Sinus alfa tadi di awal yaitu depan dibagi dengan miring. Mau kamu taruh alfa di bawah ataupun di atas ataupun jengking ataupun di mana, tetap berpatokan pada konsep ini, maka kamu bisa mencari kosinus tangen nilai perbandingan trigonometri yang lainnya ya. Seperti itu. Oke? Ya, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, sebentar. Oke. Soal yang kedua. Iya. Kedua, kosinus alfanya saya punya 0,6. Nah, tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lainnya jika kosinus alfanya adalah 0,6. Ya sama, kita buat dia segitiga siku-siku. Ya, nah, anggap aja lurus ya. Alfanya gantilah sini. Ini koma dalam bentuk desimal. Nah, akan menjadi susah ketika kita masukin ke sini ya. Maka di sini saya ganti pecahan. 6/10, 0,6, betul ya? Nah, definisi kosinus adalah samping per miring. Nah, samping dari alfa 6, miring dari alfanya 10. Gitu ya. Nah, ini berarti di sini adalah kuadratnya 100, di sini adalah 36. 36 ditambahkan berapa hasilnya? 100, 4 tambah 6, ya betul, 100. 64 akarnya adalah 8. Berarti sisi siku-sikunya adalah 6 dan 8, sementara sisi miringnya adalah 10. Ya. Kosinus berarti perbandingan trigonometri lainnya adalah sinus alfa. Sinus alfa adalah depan miring 8/10. Artinya saya punya 0,8. Di sini dalam bentuk pecahan, mana sudah kita bahas kalau ditanya berapa tinggimu dalam sentimeter, berapa meter tinggimu, tok jawab 150 cm. Nah, kamu jawab 150 cm kan akan bingung ya, wong ditanya meter kok kamu jawabnya senti. Ya kan? Kamu berapa tingginya? Berapa meter tinggimu gitu ya, sesuai dengan pertanyaannya berapa meter, 1,5 meter, ya bukan jawab 150 cm. Nanti yang tanya jadi mikir, aduh 150 cm ki pirang meter ya, nah itu kan malah jadi bolak-balik nanya gitu kan. Jadi kamu ditanya apa, ya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah di sini 0,6 berarti supaya sama, maka saya rubah tidak dalam bentuk pecahan tapi dalam bentuk desimal. Tapi saya boleh menggunakan dalam pecahan untuk menentukan teman-temannya ini tadi, 8 tadi di sini nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian di sini tangan alfanya, tangan itu adalah depan samping ya. 8/6. Betul ya, 8/6 ki piro? 1, 6, sisa 20. 20 bagi 6, 3. 18, 1,333 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Aduh, terus sinus kosinus apa tadi ya? Kosekan alfa 10/8. Nah, ini golek IDW ya. 1, berapa gitu. Terus sekan alfa berarti kosinus
per kosinus dibalik ini 1, berapa sih? 1,22 ya, 1,2 berapa gitulah ya. Ini 440 kali berapa? 3, 4, 5, 6 ya, 1,6 berapa gitu ya, masih ada belakangnya, kalian cari sendiri. Yang terakhir kotangan alfa 6/8, nah ini berapa? Cari sendiri ya, 0, berapa ini kayaknya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kembali pada pertanyaannya sesuai dengan pertanyaannya. Dia desimal berarti jawabanmu ya desimal, jangan sampai pecahan ya. Karena pecahan kan bisa diganti desimal, juga sebaliknya desimal pun bisa dirubah dalam bentuk pecahan. Oke, sudah itu ya. Contoh soalnya untuk perbandingan trigonometri. Sekarang kita masuk ke kayak kuadran ya. Ada sedikit kuadran. Ding ya. Kita bahas yang kuadran 1 dulu. Aduh, pakai penggaris ya. Aduh, gede banget ya. Paling enggak ya hampir mirip lah. Hampir mirip dengan garis lurus lah. Ya, begini ya. Oke, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, saya jatuh ada dulu. Besok minggu depan kita akan bahas tentang apa sih namanya sudut-sudut trigonometri. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya. Ini cuman mengasah sedikit apa ya, ben meletik sithik, meletik ya apa ya? Agak sedikit terpetik ya. Ah, 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 ah. Oke, anggap yang sini sama dengan yang sini ya. Oke, ini alfa di sini, ini beta di sini. Oke guys. Nah, ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. Sini sumbu X positif, sini sumbu X negatif, sini sumbu Y positif, yang sini sumbu Y negatif. Maka dari sini ini pusatnya 0 sampai ke sini dia sebesar X, begitu? Ya, maka di sini juga ya, di sini sebesar X, yang di sini Y, yang di sini juga Y. Ya toh? Titik ini di sini X, Y. Ya, bisa dipahami ya. Dari gambar ini saya punya sebuah informasi bahwa alfa ditambah beta itu adalah 90 derajat. Ya kan? Nah, sekarang saya mau bermain perbandingan trigonometri berdasarkan sudut alfa. Saya punya sinus alfa adalah, salah nih, belum ya. Miringnya adalah R. Depan miring, berarti Y per R. Kemudian kosinus alfanya berarti samping per miring, X per R. Kemudian tangan alfanya adalah depan per samping, berarti Y per X. Berarti di sini kamu punya kosekan alfanya adalah kebalikan dari sinus, sekan alfanya adalah kebalikan dari kosinus, kotangen adalah kebalikan dari tangen. Benar ya, X per Y. Ting. Oke, nah kita memandangi dari sudut pandang sudut alfa. Kemudian sebelah sini, sebelah bawahnya sini, saya memandang dari sudut betanya. Oke, sinus beta adalah depan per samping, yaitu X per R. Kosinus beta adalah samping miring Y per R. Ya, tangen beta berarti depan samping X per R. Nah, ini tinggal dibalik. Kosekan dari beta adalah R per X. Sekan beta adalah R per Y. Dan kotangen beta adalah, kok ini X per R ya? Y tau ya? Tangen beta
depan samping ya, X per Y ini aku tadi bilang apa? Y ya? Y ini Y per X. Oke, kita cek dulu sih. Sinus depan miring, X per R. Kosinus samping miring. Tangan depan samping. Betul ya? Kosinus ngantek. Kosekan beta adalah kebalikan dari sinus, sekan beta adalah kebalikan dari kosinus. Betul. Kotangen beta adalah kebalikan dari tangan. Nah, dari sini kita punya dua persamaan di sini, dua perbandingan trigonometri. Yang satu bersumber dari sudut alfanya, yang satunya dari sudut betanya. Ya. Nah, kita kembali tadi yang kita punya ini yang kotaan di atas sendiri bahwa alfa ditambahkan beta itu sama dengan 90. Berarti bisa saya rubah ini bahwa beta adalah 90 derajat dikurangi dengan alfa. Oke? Nah, makanya di sini saya punya dari persamaan yang saya kasih tanda bintang 1 nih, ya. Sinus beta adalah X per R. Nah, beta ini saya ganti dengan yang tadi saya punya di sini, bahwa beta adalah 90 dikurangi alfa. Dia X per R. Iya toh, ini X per R. X per R. Saya ganti beta tadi, ini sudut beta ini dengan yang ini, yang saya kasih tanda centang di sini, ya, 90 min alfa X per R. Sementara X per R ini adalah, nih, kamu ketemu nih. Tik. Saya kasih kotaan keriting nih, adalah kosinus alfa. Ya, berarti saya punya sinus 90 dikurangi alfa adalah kosinus alfa. Atau nilainya sama dengan kosinus alfa. Nah, sekarang kamu satu-satu cari. Nah, saya punya lagi nih kosinus yang saya kasih tanda bintang lagi. Kosinus saya taruh di sini wes yang agak longgar. Kosinus beta sama dengan Y per R. Beta saya rubah menjadi 90 min alfa, Y per R, sementara Y per R ketika bergantung pada sinus alfa maka pada sudut alfa maka Y per R itu adalah sinus alfa. Maka saya punya kosinus 90 min alfa itu sama dengan sinus alfa. Ya, dan seterusnya tugas kalian adalah memberikan kesimpulan pada yang lainnya seperti tangen beta bla 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 nantinya menjadi tangen 90 min alfa itu sama dengan berapa? Ya, kosekan 90 min alfa itu sama dengan berapa? Sekan 90 min alfa itu sama dengan berapa? Dan yang terakhir, kotangen 90 min alfa sama dengan berapa? Nah, silakan ini kalian jawab. Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4. Ya, tapi pada dasarnya sama saja. Nah, itu saja dulu untuk materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Harapannya kalian ya memang mau nggak mau harus dihafal ya. Sinus itu depan per miring, kosinus itu samping per miring, kemudian tangan itu adalah depan per samping. Yaitu yang perlu dihafalkan dan saya yakin kalian sudah hafal dari sejak SMA. Nah, yang lainnya adalah dari konsepnya. Ya, konsep itu depan per miring untuk sinus, kosinus samping miring, tangan depan samping, maka dimanapun saya menaruh sudut alfa maupun beta maupun gamma ataupun theta, kalian tidak akan bingung. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Selamat mencoba dikerjakan ini ya, 4 ini. Tadi ada pertanyaan nggak ya? Kayaknya nggak ada. Ya, nanti saya beri sedikit soal ya. Saya ada nggak ya?
soal ya nanti aja deh di kelas. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga, eee, kesempatan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.